Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giras Rahmat Perdana, mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dari kelas 5 Pak IG, NIM 1917 40 22 99. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum pengembangan media dan sumber belajar PAI yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah, yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa setelah menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, mereka juga dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levante, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Yang kedua, ada strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari 632 sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan yang berbeda. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi, terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, Hizbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun Departemen Pajak dan Tanah, dan Departemen Keuangan atau Diwan Al-Mal. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun, di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada 665 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib.
655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali ini menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sifat teladan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, Abu Bakar juga selalu mengakui dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya, yaitu As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Rasulullah SAW memberinya julukan Al-Faruq atau Sang Pembeda, yang berarti sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak atau benar dan yang batil atau yang salah. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan. Ia tidak segan untuk membagikan rizkinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun khalayak luas. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Semasa kecil, Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah SAW inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekedar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya kepadanya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.